Well, rise and shine everybody. Selamat datang kembali di channel EDN. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih tetap sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang factorization of quadratic expressions. Nah, di mana artinya itu adalah pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Nah, arti dari faktorisasi itu adalah sebuah proses ekspresi sebuah aljabar sebagai hasil kali dua atau lebih ekspresi aljabar ya. Atau bisa juga dikatakan faktorisasi itu adalah kebalikan, reverse of expansion, kebalikan dari penjabaran. Nah, yang dimaksud dengan penjabaran itu contohnya adalah seperti ini. X tambah 5 dikali X tambah 3. Nah, yang dimaksud dengan expansion itu adalah penjabaran ya, kita kali masuk. Jadi X kali X itu adalah X kuadrat. X kali 3 itu dapatnya adalah 3X, jadi plus 3X. 5 kali X itu adalah 5X, jadi tambah 5X. 5 kali 3 itu dapatnya adalah 15. Nah, setelah itu tinggal simplify atau sederhanakan ya. Nah, di sini variabel X kuadrat itu hanya satu, jadi tinggal tulis kembali X kuadrat. Sedangkan variabel X, huruf S itu ada 2 ya. Nah, jadi di sini 3X tambah 5X bisa disederhanakan jadinya adalah 8X. Nah, ini sisa 15 tinggal tulis kembali tambah 15. Nah, yang dimaksud dengan expansion itu adalah menjabarkan ya, penjabaran ya. Jadi ini kali masuk X kali S, X kuadrat, X kali 3, 3X, 5 kali X, 5X, 5 kali 3, 15. Setelah itu tinggal disederhanakan. Dapatlah hasilnya adalah X kuadrat tambah 8X tambah 15. Nah, itulah yang dinamakan dengan expansion. Nah, sementara factorization atau pemfaktoran itu adalah kebalikan dari expansion. Jadi, gimana cara kita mengubah X kuadrat tambah 8X tambah 15 itu menjadi bentuk asalnya yang dinamakan dengan pemfaktoran. Oke, mari kita langsung lihat contoh berikut. Number 1, factorize X pangkat 2 tambah 6X tambah 5. Nah, pertama-tama kita kelompokkan dulu mana yang termasuk head, body, dan tail-nya. Oke. Nah, jadi X kuadrat itu sebagai head-nya, bagian depannya sebagai kepalanya, bagian tengahnya itu sebagai body, dan bagian terakhirnya itu sebagai tail atau ekornya. Oke. Nah, setelah itu langkah berikutnya, pikirkan dua variabel yang dikali supaya bisa mendapatkan X pangkat 2 atau bagian head-nya. Yang pastinya X kali S itu adalah X pangkat 2 ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita pikirkan bagian tail-nya. Jadi, pikirkan dua angka yang dikali supaya dapat 5. Yang pastinya 1 kali 5 itu hasilnya adalah 5 ya. Sehingga tail-nya udah didapat. Nah, untuk mendapatkan yang bagian tengah atau body-nya, tinggal kali silang. Jadi, X kali 1 itu adalah 1X. X kali 5 itu dapatnya adalah 5X. Nah, setelah itu tinggal dijumlahkan. Oke, jadi 1X tambah 5X hasilnya adalah 6X. Nah, ternyata hasilnya pas dengan badinya atau bagian tengah. Sehingga jawabannya itu adalah yang dikotakkan ya. Jadi yang kotak pertama itu X1 dibuat ke bawah, jadinya buka kurung X tambah 1 tutup kurung dikali dengan, nah, bagian berikutnya itu adalah X5. Berarti dikali dengan buka kurung X tambah 5 tutup kurung. Jadi, pemfaktoran dari X kuadrat tambah 6X tambah 5 adalah X tambah 1 dikali dengan X tambah 5. Oke, supaya lebih membuktikan bahwa jawaban kita sudah benar, nah, coba kita kali masuk terlebih dahulu. Apakah hasilnya itu bisa dapat sama seperti soal atau tidak ya? Nah, jadi X kali X itu hasilnya adalah X kuadrat. Setelah itu X kali 5 itu hasilnya adalah 5X.
Setelah itu 1 kali S itu hasilnya adalah tambah X. Dan 1 kali 5 itu hasilnya adalah tambah 5. Oke. Nah, setelah itu tinggal disederhanakan ya. Tinggal disederhanakan, dapatnya adalah S pangkat 2 tambah, nah 5S tambah S adalah 6S. Setelah itu tambah 5. Nah, ternyata setelah dikali masuk, oke, setelah di expansion, hasilnya tuh sama seperti soal kembali ya. Jadi S kuadrat tambah 6S tambah 5. Nah, sehingga sudah terbukti jawaban kita itu sudah benar. Dan pemfaktoran dari S kuadrat tambah 6S tambah 5 itu adalah S tambah 1 dikali dengan S tambah 5. Next, number 2. Faktorkan X kuadrat tambah 2S kurang 8. Nah, pertama-tama seperti biasa kita kelompokkan dulu yang mana headnya, body, dan tailnya. Oke. Nah, kita fokus ke bagian headnya dulu. Pikirkan dua variabel atau dua huruf dikali dapatnya adalah S pangkat 2. Nah, yang pastinya S kali S itu adalah S pangkat 2 ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita pikirkan bagian tailnya. Pikirkan dua angka dikali supaya dapatnya adalah min 8. Nah, kita coba 4 kali min 2 itu adalah min 8 ya. Nah, setelah itu, setelah udah dapat bagian tailnya, tinggal kali silang. Jadi X kali 4 itu hasilnya adalah 4X. X kali min 2 itu hasilnya adalah min 2S. Nah, setelah itu kita jumlahkan apakah hasilnya pas dengan badinya atau tidak ya. Nah, ternyata hasilnya adalah pas. 4S kurang 2S itu adalah 2S, pas dengan badinya. Nah, oleh karena itu berarti penyelesaian kita udah benar ya. Nah, setelah itu tinggal kita kotakkan. Nah, yang bagian kotak atas itu berarti S4 menjadi buka kurung X tambah 4 tutup kurung. Dikali dengan bagian bawahnya itu adalah X dan min 2 ya. Jadinya buka kurung X kurang 2. Nah, sehingga pemfaktoran dari X kuadrat tambah 2S kurang 8 itu hasilnya adalah X tambah 4 dikali dengan X kurang 2 ya. Next, number 3. Factorize 3S kuadrat tambah 7S kurang 6. Nah, pertama-tama kita kelompokkan 3S kuadrat sebagai head, 7S sebagai badinya, dan minus 6 itu sebagai tailnya ya. Nah, langkah berikutnya, pikirkan dua suku dikali itu dapatnya adalah 3S kuadrat. Nah, yang pastinya 3S kali S itu adalah 3S pangkat 2. Oke, setelah itu pikirkan yang bagian tailnya ya. Jadi kita pikirkan dua angka dikali itu bisa dapatnya adalah minus 6. Nah, kita tes 2 kali minus 3 itu hasilnya adalah minus 6 ya. Nah, jadi di percobaan yang pertama ini kita mencoba hasil kali dari 2 kali minus 3 itu minus 6. Setelah itu tinggal kali silang. Jika dikali silang pas dengan badinya itu berarti hasilnya sudah benar ya. Nah, namun jika salah berarti kita akan tes percobaan yang kedua ya. Oke, mari kita kali silang. Jadi X kali 2 itu adalah 2X. 3S kali min 3 itu hasilnya adalah min 9S. Nah, setelah itu tinggal dijumlahkan ya. 2S kurang 9S itu hasilnya adalah minus 7S. Nah, ternyata berbeda dengan badinya ya. Di soal itu badinya adalah 7S, sementara di percobaan yang pertama ini hasilnya adalah minus 7S. Jadi percobaan yang pertama ini salah ya. Nah, kita tes percobaan yang kedua. Bagian headnya itu tetap sama, 3S kali S itu adalah 3S kuadrat. Nah, bagian tailnya nih kita mencoba loker tanda minusnya. Jadi, yang pertama ini, percobaan pertama 2 kali minus 3 itu minus 6. Nah, di percobaan kedua nih, minus 2 kali 3 adalah minus 6. Jadi, percobaan kedua nih tinggal mengubah tanda minusnya ya. Jadi, yang awalnya angka 2 itu tidak ada minus menjadi minus. Angka 3 yang awalnya ada minus menjadi tidak ada minus. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal kali silang ya. Jadi X kali minus 2 itu hasilnya adalah minus 2S. 3S kali 3 itu hasilnya adalah 9S. Nah, setelah itu tinggal jumlahkan. Dapatnya itu pas 7S ya. Pas dengan soal badinya itu adalah 7S.
Nah, sehingga hasil dari pemfaktoran dari 3S kuadrat tambah 7S kurang 6 adalah, nah kita kotakkan, 3S kurang 2 ditulis ke bagian bawah, buka kurung, 3S kurang 2 tutup kurung, dikali, berikutnya itu yang bagian bawah itu adalah S sama 3 ya, jadi dikali dengan X tambah 3. Mudah-mudahan sampai bagian sini adik-adik masih paham ya. Next, nomor 4, faktorkan 4S kuadrat kurang 2S kurang 12. Nah, pertama-tama seperti biasa, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita kelompokkan yang mana bagian head, body, and tail-nya ya. Nah, jadi head-nya di sini ada 4S kuadrat, body-nya ada min 2S, dan tail-nya itu adalah minus 12. Oke, nah setelah itu, kita pikirkan dua angka dikali dapatnya 4S kuadrat. Nah, di sini saya coba 2S kali 2S itu adalah 4S kuadrat ya. Nah, percobaan pertama nih kita coba dulu 2S kali 2S. Nah, setelah itu yang bagian tailnya berapa kali berapa itu dapatnya adalah minus 12. Nah, di sini saya akan coba minus 3 kali 4 itu adalah minus 12. Nah, kita coba dulu kali silang ya. Jadi 2S kali minus 3 itu adalah minus 6S. Nah, setelah itu 2S kali 4 itu hasilnya adalah 8S. Nah, setelah itu tinggal dijumlahkan. Minus 6 tambah 8 itu hasilnya adalah 2S. Oke. Nah, sementara badinya itu yang pertama di soal itu adalah minus 2S. Jadi minus 2S sama 2S itu berbeda ya. Nah, sehingga percobaan yang pertama ini gagal ya. Nah, kita tes percobaan yang kedua. Di percobaan yang kedua, bagian headnya saya tetap buat 2S kali 2S, 4S kuadrat. Tetapi bagian tailnya itu saya buat 3 kali minus 4, itu minus 12. Nah, setelah itu tinggal kali silang. 2S kali 3 itu hasilnya adalah 6X. 2S kali minus 4 itu hasilnya adalah minus 8S. Nah, setelah dijumlahkan ternyata pas ya dengan soal minus 2S. Oke. Nah, sehingga percobaan yang kedua nih sudah benar ya. Nah, namun jika percobaan yang kedua ini masih gagal, kita akan coba percobaan yang ketiga ya. Dan seterusnya sampai hasil jawabannya itu pas dengan badinya ya. Oke, karena kebetulan ini sudah pas dengan badinya, maka kita akan kotakkan hasilnya ya. Jadi baris pertama itu ada 2S tambah 3. Kita tulis di bagian bawah. Jadi buka kurung 2S tambah 3, tutup kurung. Dikali dengan, nah kita tulis kembali yang bagian bawahnya. Kotak bagian bawah itu adalah 2S kurang 4. Nah, sehingga faktorisasi dari 4S kuadrat kurang 2S kurang 12 itu adalah 2S tambah 3 dikali 2S kurang 4. Nah, di nomor 4 ini bisa juga disederhanakan, oke, menjadi, nah di sini 2S tambah 3 kita tulis kembali. Nah, 2S kurang 4 ini sama-sama bisa dibagi 2 ya. Nah, jadi ini bisa kita tarik keluar bagian 2-nya nih. Kita tarik keluar. Oke. 2 kali berapa itu dapatnya adalah 2S. Ini berarti S. Karena 2 kali S itu adalah 2S. Nah, di sini simbolnya ada tanda kurang. Nah, ini tulis kembali tanda kurang. 2 kali berapa itu hasilnya adalah 4. Jadi ini tulis 2 ya. Nah, sehingga pemfaktoran dari 4S kuadrat kurang 2S kurang 12 bisa juga hasilnya adalah seperti ini. 2 kali 2S tambah 3, oke, dikali X kurang 2. Nah, ini juga bisa ya. Oke. Nah, next nomor 5. Faktorkan minus 6S kuadrat kurang 2S tambah 8. Nah, pertama-tama seperti biasa kita kelompokkan dulu yang mana bagian headnya, badinya, dan tailnya. Oke. Nah, setelah itu kita pikirkan dua suku dikali supaya mendapatkan headnya itu minus 6S kuadrat. Nah, di sini saya akan mencoba angka minus 2S kali 3S ya. Itu bagian headnya. Nah, setelah itu kita pikirkan bagian tailnya. Berapa kali berapa dapatnya adalah 8. Nah, saya akan coba memakai angka 4 kali 2. Itu sebagai tailnya.
Nah, langkah berikutnya tinggal kali silang. Apakah hasilnya ini pas dengan badinya atau tidak ya? Nah, jadi kita coba dulu. 3S kali 4 itu hasilnya adalah 12S. Setelah itu minus 2S kali 2 itu hasilnya adalah minus 4S. Nah, langkah berikutnya tinggal dijumlahkan. Oke, jadi ini wajib tambah ya. Jadi 2S tambah minus 4S itu hasilnya adalah 8S. Nah, ternyata hasil dari badinya ini berbeda jauh dengan yang di soal ya. Nah, sehingga percobaan yang pertama ini gagal ya. Nah, kita akan tes percobaan yang kedua. Nah, di percobaan yang kedua, headnya itu saya buat sama. Minus 2S kali 3S minus 6S kuadrat pas. Namun, bagian tailnya ini, saya akan coba loker 42 menjadi 2 kali 4 ya. Karena 2 kali 4 juga hasilnya adalah 8. Nah, setelah itu tinggal kali silang. 3S kali 2 itu hasilnya adalah 6S. Minus 2S kali 4 itu hasilnya adalah minus 8S. Nah, setelah itu tinggal dijumlahkan. Nah, ternyata hasilnya itu pas dengan soal ya, minus 2S ya. Nah, sehingga di percobaan yang kedua ini sudah benar. Oke, namun jika percobaan yang kedua ini masih salah, kita akan coba lagi percobaan yang ketiga ya. Oke, berhubung sudah benar, maka hasilnya ini kita kotakkan ya. Jadi minus 2S tambah 2, nah kita letakkan di bagian bawah. Jadi buka kurung minus 2S tambah 2 tutup kurung dikali dengan, nah bagian bawahnya itu 3S tambah 4. Oke, jadi pemfaktoran dari minus 6S kuadrat kurang 2S tambah 8 itu adalah minus 2S tambah 2 dikali dengan 3S tambah 4. Nah, jangan lupa di bagian sini ternyata ada bagian yang sama-sama bisa dibagi 2. Minus 2 dan 2 bisa dibagi 2. Ini kita bisa tarik 2. Oke. Buka kurung atau minus 2 juga boleh. Jadi minus 2 kali berapa dapatnya adalah minus 2S. Itu hasilnya adalah S. Nah, setelah itu ditambah, ini tinggal buat kembali tambah. Minus 2 kali berapa itu hasilnya adalah 2. Nah, hasilnya itu pastinya adalah minus 1 ya. Nah, jadi ini kita ubah dulu minus 1 ya. Ini kita buat 1. Oke, karena minus 2 kali S, minus 2S. Min kali min itu adalah pos, 2 kali 1 itu adalah 2. Nah, setelah itu yang belakang, ini nggak bisa difaktorkan lagi ya. Tinggal tulis 3S tambah 4. Nah, sehingga hasil yang paling sederhana itu adalah seperti ini ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang pemfaktoran dari persamaan kuadrat, silakan kerjakan tugas berikut dan jangan lupa memberikan jawaban di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, stay healthy and see you again.